Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali. Pada saat ini saya bersama Ketua Komisi Komsos dari berbagai keuskupan di Indonesia sedang berkunjung ke Rumah Sakit Panti Nirmala. Pada saat ini kami sedang melakukan kunjungan untuk melaksanakan misi Rasul Pengharapan. Apa itu misi Rasul Pengharapan? Sebelum kita mengerti yang lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan dulu dua orang yang cantik-cantik ini. Si satu namanya Suster Yulita. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Bapak. Dan satu lagi Ibu Yuli. Ya, Ini selamat sore. adik kakak beda ayah dan ibu, juga beda kakek dan neneknya. Namanya saja yang sama Yuli. Saudara-saudara, sobat-sobat Komsos, Panti Nirmala ini sudah lama berdiri ya, Suster ya? Iya, Itu sejak kapan rumah sakit ini berdiri? sejak tahun 1929. 1929, jadi 96 tahun, hampir 96 tahun. Wah, Suster sudah ada dari awal? Tidak. Ibu mungkin yang melakukan peletakan batu pertama ya waktu Oh, itu? bukan. Oh, juga tidak. Belum lahir. Oh, belum lahir juga ya. Oke, dulu itu kalau saya lihat, itu nama rumah sakitnya bukan Rumah Sakit Panti Nirmala ya? Iya, Nah, ini dulu didirikan oleh siapa ini? Rumah Sakit Panti Nirmala ini pada waktu itu menurut sejarah di tahun 1920 gitu ada perkumpulan para pengusaha Tionghoa yang mempunyai keprihatinan terhadap karya pelayanan terutama pada kalangan ekonomi menengah. Jadi sehingga mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah poliklinik yang waktu itu sebenarnya sangat-sangat sederhana seperti BKIA. Nah, maka dari keprihatinan itu akhirnya mereka mendirikan poliklinik sederhana. Lalu di situ ada 2 orang dokter yang sukarelawan untuk membantu mengelola poliklinik itu. Sehingga karena keinginan dan kerelaan 2 dokter itu, akhirnya para pengusaha Tionghoa ini meminta untuk bergabung dalam perkumpulan ini. Dan pada akhirnya menurut sejarah yang ada bahwa pada tanggal 1 Oktober 1929 akhirnya dikukuhkanlah bahwa rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Panti Nirmala. Oh gitu. Suster udah berapa lama nih gabung di Rumah Sakit Panti Nirmala? Saya berada di Rumah Sakit Panti Nirmala ini sudah 18 tahun. 18 tahun. Betah, Suster? Betah karena saya memang mencintai para pasien. Oh gitu. Ibu Yuli? Saya sudah hampir 25 tahun. Lebih lama lagi? Lebih lama lagi. Waduh, Beliau adalah senior saya. luar biasa ini. Oke, yang namanya rumah sakit, Suster, itu kan memang untuk orang-orang yang sakit dan minta disembuhkan. Tentu adalah pelayanan utamanya adalah pelayanan medis kan, medis ya. Tapi katanya pasien itu nggak akan sembuh hanya karena medis kan, dikasih obat-obat aja nggak sembuh, tapi ada juga yang namanya kesembuhan secara rohaninya. Apakah betul seperti itu, Suster? Sangat-sangat betul ya, Pak. Oh, Sangat, jadi sangat di sini betul. ada pelayanan juga seperti itu. Ada Disebutnya apa pelayanan apa itu? layanan kerohanian. Oh, disebutnya pelayanan kerohanian. Kami ada 6 agama Aha. yang kami sudah ada MOU-nya dengan pemuka agama. Jadi ada agama Katolik, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, dan Konghucu. Jadi kami punya MOU-nya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan sewaktu-waktu, itu kami panggilkan beliau-beliaunya. Oh, gitu. Gitu. Atau ada pelayanan rutin, kami juga ada pelayanan rutin, Pak. Dari pelayanan rutin kami sudah ada jadwalnya. Seperti untuk Katolik adalah hari Senin dan Kamis. Itu apa aja? Selasa dan Itu apa Sabtu. aja yang dilayani itu? Dilayani itu biasanya Romo datang ke rumah sakit. Jadi di situ Romo mendoakan para pasien tersebut. Dan kebetulan biasanya juga ada beberapa pasien yang minta perminyakan orang sakit. Jadi saat itu bisa dilayani. Oh,
Tapi kalau di luar jam kunjungan itu bisa juga melayani Bisa, Bapak. permintaan? Itulah kita selalu berkoordinasi. Jadi antar rawat inap itu akan koordinasi ke bagian kami sebagai tim pastoral. Lalu nanti kami akan menawarkan kepada pasien, terlebih apakah pasien mau dilayani oleh romo yang memang kita siapkan, ataukah mungkin pasien membawa romo sendiri. Itu kami akan memberikan kebebasan kepada pasien. Tapi kalau kami sebagai keluarga kesulitan juga suster akan membantu untuk Iya. mencarikan romonya. Iya. Ya, pasti. Seperti itu ya. Iya. Nah kalau ibu itu kalau suster kan untuk yang umat Katolik ya. Kalau ibu lebih melayani umat Saya Muslim. dari yang Muslim. Iya, betul. Nah kalau yang Muslim itu juga sama seperti itu, ada doa-doa gitu. Ada, cuma kami gini, kalau Muslim memang kita ada pemuka agamanya juga. Juga nanti bisa sewaktu-waktu dipanggil juga bisa. Sama sebenarnya seperti agama Katolik, jadi punya jadwal juga. Oh, Jadi biasanya untuk yang Muslim seperti kita ada pendampingan saat misalnya dalam kondisi kritis, pasti kita tawarkan juga seperti Katolik, kita tawarkan juga apakah perlu memerlukan pemuka agama. Kalau misalnya mereka tidak memerlukan, mau didoakan sendiri silakan, tapi tetap ada pendampingan dari kami. gitu ya. Iya. Ini kita disebutnya ini unit tertentu atau gimana ini? Disebutnya Semua. apa ini? Semua kami punya tim Kalau kami mau mencari itu cari ke bagian apa gitu? pastoral. Oh, disebutnya pastoral care. Ya, Oh, atau tim pelayanan kerohanian. nah, suster, itu kan ini menurut pengalaman juga kan. Kalau kita sakit gitu terus tiba-tiba saya misalnya sakit, terus divonis penyakit yang mengagetkan ya, katakanlah kanker. Bapak sudah kanker stadium 4 misalnya seperti itu. Tentu saya sebagai pasien akan menyangka akan terjadi seperti itu. Iya. Dan kalau udah disebut vonisnya stadium 4, pasti yang kepikirannya ini udah di ujung-ujung nih, Iya. sebentar lagi. Itu kan tentu akan membuat kita jadi stres, down mungkin ya. Terus kemudian jadinya merasa hidup ini udah nggak ada artinya dan sebagainya. Nah, apakah kalau pasien mengalami seperti itu, suster dan Ibu Yuli ini akan bertindak seperti apa untuk pasien-pasien yang seperti itu? Kalau yang kami lakukan selama ini, kami selalu memberikan pendampingan ya Bapak ya. Kami Pendampingannya ya bagaimana mendampingi itu? beliau itu ya, kita ini sebagai tim medis. Jadi biasanya pasien-pasien itu pingin didengarkan, pingin dimengerti, dan terlebih tentang kondisi yang saat ini mereka alami itu kan kondisi yang tidak mengenakan. Iya, iya. Jadi kami berusaha untuk memberikan ruang kepada pasien untuk mendengarkan mereka. Lalu setelah itu kita akan menemani pasien, terutama misalnya selama dalam perawatan. Jadi kita akan memberikan pendampingan secara rohani itu tadi. Kalau memang yang Muslim ya kita akan menawarkan untuk doa. Terus kalau yang Kristen atau Katolik itu kita ada kegiatan doanya juga. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman Ibu Yuli nih selama 25 tahun ya, pernah nggak ada satu pengalaman ketemu satu pasien yang berkesan sekali gitu dengan kondisi dia down dengan penyakitnya? Saya pernah dulu pernah ada pasien dengan kanker paru stadium akhir memang. Kemudian kami dari tim melakukan pelayanan kerohanian. Kebetulan pasiennya ini Muslim, jadi kami doa bersama, mari Bu, kita doa bersama menurut agamanya. Kemudian setelah doa pasiennya menangis. Oh, Pasiennya menangis, kemudian merasa terharu, merasa bukan tidak sendirian. Selama ini tidak sendirian. Ternyata ada orang-orang yang peduli untuk memberikan doa seperti itu. Pengalaman kami itu juga sangat tersentuh buat kami sebagai tim pelayanan kerohanian pasti. iya. Kalau Itu suster pengalaman. ada pengalaman apa suster? Saya pengalaman juga hampir sama dengan beliau. Iya. Terutama kalau misalnya pasien-pasien yang divonis dengan kasus-kasus pasien terminal yang menurut Terminal itu maksudnya apa suster? pasien terminal itu adalah pasien yang dalam kondisi harapannya itu sangat kecil untuk bisa sembuh. Oh, iya. Secara medis. Ya, secara medis dinyatakan ini sulit untuk Iya, sembuh. sulit. Walaupun mujizat Tuhan itu ada aja ya. Ya kita percaya itu ya Pak ya. Ya. Nah,
Oh, terus gimana? Jadi pengalaman saya seperti itu memang ada satu pengalaman juga waktu itu divonis kanker juga, kanker ovarium. Terus pas kebetulan pasiennya itu juga beragama Katolik sih Pak. Jadi memang ketika diberitahukan oleh dokter penanggung jawab bahwa beliau ini adalah terkena kanker stadium 4. Berarti kan kalau stadium 4 menurut orang awam itu kan memang sudah stadium yang sangat lanjut ya. Dan memang kita juga sebagai dari tim medis itu juga menganggap bahwa itu adalah stadium lanjut. Jadi beliaunya memang fase pertama itu ada penolakan, denial. Apalagi selama ini kan saya tuh makannya sudah diatur, segalanya itu sudah menurut saya itu sudah pas. Kenapa kok terkena kanker stadium 4 lagi? Memang itu pengalaman yang paling tidak bisa diterima baik oleh para pasien. Nah, disinilah kehadiran kami itu sangat dibutuhkan. Jadi kita datang ke pasien, kita mendengarkan, terus kita memberikan harapan bahwa memang kita tahu sebagai tim medis bahwa ini harapannya sangat kecil ya Pak ya. Tapi di depan pasien kita tetap harus memberi motivasi bahwa bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Kalau kita selagi mau berusaha dan kita mencoba pasrah, saya kira juga pasti bisa Ibu. Makanya beliau juga akhirnya mau melakukan pengobatan yang sebenarnya juga kan butuh waktu panjang. Pengobatan seperti itu. Tapi akhirnya perlahan-lahan beliau bisa menerima kondisinya, dan dalam sisa-sisa waktu yang ada ya beliau akan memberitahukan juga sih Mbak, inilah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk mungkin bisa menjadi lebih baik lagi dengan sisa-sisa waktu yang ada. Dan memang beliaunya akhirnya mau mengikuti terapi yang dianjurkan oleh dokter dengan setia sampai akhirnya tidak ada. Jadi sebetulnya bukan saja berharap supaya ini sembuh, tapi setidaknya dapat menikmati sampai sisa akhir itu yang perlu. Itu yang diperlukan ya, seperti itu ya. Dengan bahagia. Dengan bahagia gitu ya. Nah, apakah di dalam hal seperti ini keluarga juga berperan penting, keluarga pasien? Sangat berperan penting Pak, sangat berperan penting. Jadi kalau misalnya dengan kasus-kasus dengan apalagi diagnosanya baru terdeteksi awal, itu biasanya memang pasien-pasien downnya sangat mungkin down. Jadi kita pasti koordinasi dengan dokternya yang bertanggung jawab untuk berunding dengan keluarga. Jadi keluarga pasti yang diberitahu awal. Kadang kan memang ada pasien yang tidak mau menerima itu tadi yang suster bilang itu tadi. Apakah ada juga keluarga yang meminta tidak memberitahukan kepada pasien? Ada banyak. Ada juga. Dan itu kita lakukan itu. Kita hormati keputusan. Tetap, tapi nanti suatu saat harus tahu. Karena kan kalau ada tindakan lanjutan seperti kemo kan yang merasakan pasiennya. Padahal dampak kemo kan juga banyak gitu. Jadi harus tahu, nanti pelan-pelan diberitahu. Dan biasanya keluarga akan mengatakan kepada kita, nanti saja suster, kita akan perlahan-lahan untuk menyiapkan mentalnya dulu sampai akhirnya benar tahu waktu yang tepat. Nah tadi itu kan suster bilang tugasnya ya kita memanggilkan pemuka agama, kita berdoa bersama. Apakah hanya sekedar doa-doa saja atau juga melakukan hal lain kalau dalam pendampingan itu? Ya kebanyakan sih yang memang selama ini kita lakukan dengan pemuka agama adalah utamanya itu adalah memang mendoakan ya Pak, ajak berdoa. Tapi setelah itu kita akan memberikan waktu untuk pasien tersebut. Mungkin pada saat itu beliau lebih nyaman untuk berbicara dengan pemuka agama. Seperti itu. Tapi apakah dari suster dan teman-teman di pastoral care ini juga ada kunjungan rutin setiap hari gitu? Kalau setiap hari tidak Bapak, tapi kita mempercayakan pada unit tersebut bahwa ketika mereka merawat pasien ini, itu juga sudah menjadi satu kesempatan untuk menyapa pasien. Dan itu kami juga anggap sebagai pastoral care juga secara tidak langsung ya Pak. Jadi bukan hanya khusus orang yang di pastoral care aja ya? Dan perawatnya, dokternya juga termasuk pastoral care. Untuk penghormatan pasien-pasien dengan kondisi kritis, itu memang wajib dilakukan untuk pendampingan oleh perawat-perawat kami. Iya, itu wajib. Karena itu juga masuk di akreditasi ya, masuk di untuk pelayanan di luar secara medis. Jadi diminta ada buktinya bahwa perawat itu
harus mendampingi pasiennya dalam saat-saat kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu memang harus kita selama ini juga menekankan pada teman-teman kita di lapangan. Untuk Rumah Sakit Panti Nirmala ini ada berapa orang yang betul-betul bertugas di Pasar Care ini? Kita di dalam tim itu sendiri sebenarnya Ada 30-an. Ada 30-an. Dulu kami buatkan kami buat unit 1, unit 2, unit 3. Cuma yang sekarang kami buat unit 2 dan unit 3. Itu ada koordinatornya sendiri. Tiap unit itu ada koordinatornya. Jadi seperti tadi di lantai 4 Yohanes itu ada timnya sebenarnya yang mewakili dari yang mengkoordinasi teman-teman. Jadi misalnya ada kesulitan, itu teman-teman akan menghubungi koordinatornya. Kalau koordinator masih ada kesulitan, baru ke tim pastoral yang inti kami. Gitu. Nah, Suster, ada lagi nih yang bertanya begini. Kadang-kadang dari petugas medisnya bisa aja kan gitu loh. Maksudnya kan memang mau berterus terang kepada pasiennya. Misalnya tiba-tiba, oh ya Bapak kan sudah kanker nih stadium 4 gitu loh. Secara tidak sengaja mengatakan seperti itu. Nah, kalau yang hal seperti itu bagaimana, Suster? Keceplosan di Ya memang ada beberapa sih kasus yang keceplosan, tapi rata-rata sih selama ini Kita koordinasi dulu sebelumnya. Oh, Dengan ya PDP ya. Dia juga sudah bilang biasanya. Karena pada kasus-kasus tertentu itu kan kita kan ada di kantor perawat nih Pak ya. Jadi dokter DPJP juga akan menjelaskan, oh misalnya katakanlah pasien ini habis operasi misalnya, terus diperiksakan lab, ternyata labnya hasilnya nggak baik-baik saja. Jadi keluarganya akan dipanggil, lalu dijelaskan oleh dokter DPJP didampingi oleh perawat tentunya ya. Lalu setelah dijelaskan oleh DPJP, lalu DPJP akan mengatakan gimana ini Ibu atau Bapak, apakah kami boleh menjelaskan ke pasiennya atau bagaimana. Kalau dari keluarga mengatakan, oh jangan, biarkan saja nanti kami yang pelan-pelan itu juga. Dan itu nanti akan kita teruskan ke sip-sip selanjutnya. Jadi setiap perawat yang ada di ruangan itu akan tahu bahwa kita akan tetap menjaga kerahasiaan dari sakitnya pasien. Sehingga pasien tetap merasa nyaman meskipun sebenarnya tidak baik-baik. Iya betul. Oke, nah terus kami kadang-kadang juga kan begini ya. Wah, kami itu punya pastoral juga nih sebagai umat dari gereja gitu ya, mau berkunjung nih ke yang sakit, atau kadang-kadang kami punya teman memang sedang sakit lalu kami mau berkunjung. Maksudnya kan mau menghibur, mau juga menguatkan yang sakit kan, mendoakan. Sebetulnya Suster atau Ibu Yuli ini, gimana sih caranya kita itu bicara dengan orang yang memang sedang sakit, terutama yang sakitnya kronis ya, karena kan seperti misalnya sabar saja Suster gitu. Oh yang sakit kan kadang-kadang kan sabar kamu nggak ngalamin ya. Aku kan yang sakit, apa itu sabar gitu? Atau kalau nggak suka ditanyakan, kenapa sih sakitnya pertamanya gimana? Itu kan yang sakit kadang-kadang pengen ngelupain malah harus cerita lagi. Belum baru cerita sekali nanti ada lagi yang berkunjung, suruh cerita lagi, kan itu menyakitkan kadang-kadang gitu. Nah sebetulnya gitu, mungkin Suster atau Ibu Yuli itu punya tipsnya kalau berkunjung kepada orang sakit itu sebetulnya harus ngomong apa gitu loh sebetulnya. Sebetulnya memang kalau sudah yang awal-awal kan masih tahap penulaan pasiennya. Jadi kami tidak pernah menyinggung dulu. Tidak pernah menyinggung sakit. Tentang sakit. Kita bahagia-bahagia saja. Jadi kita lakukan pendekatan yang ringan-ringan saja lah. Edukasi yang ringan-ringan, yang ada hiburannya gitu. Yang jelas kita harus menciptakan bahwa pasiennya percaya dengan kita dulu. Nah, kalau sudah percaya dengan kita, pasti nanti beliau mau mengungkapkan kenapa kok saya ini kenapa saya gendal. Nanti setelah beliaunya terbuka dengan kita baru masuk, Pak. Kita baru masuk, oh ternyata maunya Bapak ini seperti ini. Itu yang kita jadi ada identifikasi dulu tentang kebutuhannya, tentang secara emosionalnya gimana. Jadi kesiapannya itu perlu pendekatan dulu, kepercayaan dari pasien terhadap tenaga medis. Itu sih yang kami lakukan selama ini. Ya itu memang untuk ibu dan mungkin para petugas medis di rumah sakit udah bisa seperti itu. Untuk kami
yang berkunjung dan yang berkunjung. sebagai kadang-kadang kan sering terjadi begitu, jadi Ya, pasien bukannya jadi bahagia karena dikunjungi tapi malah jadi depresi. untuk yang berkunjung kami harus izin dulu, Pak. Jadi harus izin tentang kesiapannya pasien atau keluarga dulu. Apakah pasien siap untuk dikunjungi apa tidak? Kalau memang tidak bisa dikunjungi, kami sampaikan bahwa pasien sementara tidak bisa dikunjungi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu mau dikunjungi ya kami nanti bisa sampaikan kalau ada yang berkunjung, oh bisa gitu. Jadi tetap kita harus menghormati pasiennya. Nomor satu itu. Ya. Mungkin suster bisa ada tambahan lain. Kalau saya ya Pak, mungkin menurut saya memang kita pernah juga punya satu pengalaman. Iya. Meskipun saya kira bukan hanya pada kasus-kasus pasien terminal, artinya pasien dengan penyakit yang kronis. Iya. Kadang pasien yang dengan kasusnya yang sangat sederhana pun kalau ditanya terus-menerus juga rasanya jengkel. Pasti gitu loh. Sampai pernah kita punya pengalaman. Iya. Saya kalau ditanya terus akhirnya karena dia malas untuk setiap kali ditanya sakitnya apa, akhirnya suster saya boleh minta kertas. Untuk apa Pak? Saya mau tulis. Saya tidak menerima pertanyaan lagi. Terus seperti ya itu seperti itu. Jadi menurut saya mungkin ya memang kadang-kadang kan kita kan nggak mengerti pasien itu kondisinya kayak apa ya Pak, secara psikologis ya. Tapi seperti yang tadi Bu Yuli katakan bahwa memang sebenarnya saat kita berkunjung kita harus menciptakan suasana yang membuat pasien itu merasa nyaman, pasien itu merasa senang, bahagia. Dan saya kira mungkin bahasa-bahasanya itu juga yang sederhana saja. Mungkin di awal ini yang apakah sudah bisa istirahat atau apa, seperti itu makannya gimana. Sampai akhirnya pasien itu sendiri membuka keinginan untuk bercerita karena kan memang tidak semua pasien mau bercerita. Iya, betul. Ya memang kita jadinya penasaran ya Pak. Tapi Iya. rasa penasaran Ya itu kan kita kadang-kadang simpan. secara manusiawi Iya, kita kan iya. penasaran ditanya Iya, kalau iya. misalnya stroke mulainya kenapa, jatuhnya gimana gitu kan, seperti itu kan. Sebetulnya kan kita nggak mau cerita gitu loh. Tapi sebenarnya ya Pak, ketika kita masuk berkunjung kita sudah ada warning tersendiri begitu melihat pasien ya. Misalnya tadi itu kita buka pintu orangnya ceria ya mungkin itu bisa kesempatan seperti itu bisa Iya, diajak. Tapi kalau misalnya Dia begitu juga kita buka pintu untuk masuk muram ya saya kira tidak bisa dan Sebaiknya jangan jangan karena itu begitu dia ya. karena mungkin seperti yang dikatakan tadi beliaunya tidak siap untuk menceritakan sakitnya dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi dengan cara kehadiran kita yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, apalagi ayo kita berdoa bersama itu saya kira lebih membuat pasien itu merasa nyaman. Oh iya, betul. Ya memang itu kadang-kadang tidak kita sengajai, kadang-kadang kan kita malah mengvonis ya. Makanya jangan suka makan ini. Kamu sih bandel, kamu makan ini. Nah, jadi begini gitu. Saya jadi udah lagi sakit kok sepertinya saya bisa tersalahkan seperti itu ya. Nah, memang kalau dari pembicaraan tadi dapat saya simpulkan bahwa seorang yang sakit, seorang yang sedang menderita, seorang yang sedang terpuruk, dia lebih membutuhkan sebetulnya adalah teman Iya, yang mendampingikan. Kalau di dalam tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang Bapak Paus Fransiskus tuliskan, di situ disebutkan bahwa jadilah teman seperjalanan pengharapan. Artinya kita menjadi teman seperjalanan yang membawa harapan. Walaupun mungkin harapan itu bukan harapan sembuh, tapi harapan bahwa hidup akan tetap baik, bagaimana kualitas hidup yang tinggal sedikit ini dapat kita manfaatkan untuk supaya nanti kita siap betul-betul menghadapnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, suster, di catatan saya ini ada juga kasus katanya praktek penandatanganan pernyataan DNR, oh ya, DNR. DNR itu apa tuh? DNR itu donor resusitasi. Jadi pasien itu tidak mau dilakukan pijat jantung saat terjadi henti nafas. Pijat jantung. Pijat jantung. Oh ya. Jadi kalau pas lagi Henti napas, kan biasanya langsung dapat bukan pijat jantung. pijat jantung. Tapi ada pasien yang boleh mengatakan nggak usah. Ya, dan bukan hanya pasien, kadang keluarga juga menghendaki. Ada yang menghendaki Berarti itu selesai dong kalau seperti itu, kemungkinan besar. selesai Maksudnya berarti kan jadi itu seperti iya.
tapi kan tidak menghilangkan kebutuhan dasar manusia dalam arti oksigennya ya tetap berjalan. Ya, jadi maksudnya alami kan ya. Iya, secara Termasuk alami. tidak dikasih, mesin pembantu pernapasan Ventilator ya. ventilator ya. Ya, kalau Bukan masalah penyakit, tidak ada hubungannya. Ini hanya pijat jantung aja. Jantung aja. Jadi pada intinya kita menghormati keputusan pasien. Kalau pasien memang tidak mampu memutuskan, kan ada orang yang diberi tugas atau diwakilkan oleh keluarga dekat yang memutuskan. Kalau itu kami hormati. Cuma itu memang tidak. Kalau misalnya DNR, oh ini pasien DNR, itu bisa nanti dicabut lagi. Kalau Ternyata bisa dicabut dicabut lagi. Jadi nanti bisa dilakukan untuk resusitasi lagi, pijat jantung lagi. Itu sih, Dan Pak. dari tim pastoral care ini mendampinginya seperti apa? Menguatkan si pasien atau bagaimana mendampingi itu? Kalau pasiennya dalam kondisi ini kan sudah tidak sadar ya Pak ya. Iya, iya. Jadi ya biasanya sih kita tetap mendampingi pasien dalam arti bahwa kita ada di samping pasien pada saat itu. Jadi kita tidak akan pernah membiarkan pasien itu sampai Sendirian lah. Iya. Kami menguatkan keluarganya. Tetap akan kita dampingi. Iya, Mendampingi. iya. Oke. Wah, saya kira ini betul-betul pelayanan yang luar biasa nih, Suster, Ibu Yuli ya. Kalau nggak ada ini kan, ya medik memang perlu, obat perlu ya. Tapi kembali lagi yang tadi seperti yang saya awal katakan juga bahwa dari sisi rohani, dari sisi psikologis pasien, itu juga kan akan sangat menentukan sekali. Karena kembali lagi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Di saat menderita, dia perlu seseorang yang bisa menemani dan ikut seperjalanan untuk menanggung penderitaan itu supaya terasa lebih ringan seperti itu. Mungkin dari Ibu Yuli mau ada menambahkan sedikit untuk Sobat Komsos? Mungkin tips dan trik bagaimana kita bisa juga menjadi teman seperjalanannya. Kami itu memang datang ke sini kan misinya itu tadi. Iya. Misi Saya suka langsung dengan yang pengharapan. senior. Pada intinya kami dalam pelayanan tidak hanya melulu secara medis ya Pak. Jadi kami melayani itu dengan cinta kasih. Yang kedua, paling nggak pasien itu merasa nyaman saat di perawatan, saat menjalani perawatan. Yang ketiga, motivasi pasien untuk sembuh itu lebih meningkat. Kalau kita sudah memberikan kekuatan, pasti ada motivasi dari pasiennya untuk merasa lebih enakan, merasa lebih pengen sembuh, akhirnya mau melakukan terapi-terapi yang diprogramkan oleh dokter. Itu aja sih Pak. Jadi terima kasih dengan kedatangannya dari Romo-Romo, sehingga kita bisa juga ada wawasan baru juga gitu lah. Ya, terima kasih. Dari Sister mungkin ada sesuatu Untuk kepada Sobat Komsos. teruslah berkarya untuk menambahkan pengharapan dimanapun Anda berada. Itu aja. Oke, terima kasih Sister Yulita, terima kasih Ibu Yuli. Ya, terima kasih kedatangannya. Semangat terus dalam pelayanannya. Ya. Sobat Komsos, demikianlah pembicaraan kami. Begitulah kita menjadi manusia, menjadi seorang rasul yang membawa pengharapan. Seperti pesan Paulus, berikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Sampai segini dulu pembicaraan kita kali ini. Kita berjumpa kembali dalam program podcast berikutnya. Salam. Terima kasih Suster. Terima kasih.